Yang menghormati Bapak Dr. Ribut. Jadi saya jelaskan soal apa. Oh iya, nanti ada sesi Bapak. Ada orang-orang yang lagi sedih gitu. Dia nggak mikir tuh regen-regen itu apa, nggak mikir dia. Dia cuma mikir kira-kira aku nanti pensiun dapat S1 nggak? Saya sebagai praktisi dan juga akademisi, bagaimana di level nanti teorinya seperti apa, mungkin nanti di prakteknya seperti apa. Pengalaman saya sebagai wartawan dan juga pengalaman saya sebagai seorang humas. Asisten tanaman kan masih perusahaan dia ya. Padahal nggak kita orang hukum atau orang keuangan ini nggak perusahaan kita. Kita satpam di sini gitu. Tapi masih semangat ya. Di Indonesia sendiri baru teknik dan pertanian saja yang saya tahu gitu. Jadi untuk yang bagian lain saya kurang. Karena saya di lingkungan tetangga saya dikenal wartawan, artinya mereka nggak tahu yang saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Bagian Hukum dan Sekretariat sekaligus pimpinan redaksi N4R1 Media Corporate PT PN4 Regional 1 Medan, Dr. Christian Orchata Haron SHMKN. Yang kami hormati narasumber pada pagi hari ini, Dr. Ribut Priyadi Esos MIKOM. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang. Yang kami hormati rekan-rekan APK ATU selaku perwakilan Agent of Communication Kebun Unit yang sudah hadir pada acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha bijaksana, dengan diadakannya kegiatan ini, jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum bagi kami untuk dapat menyatukan hati dan pikiran kami, menyatukan visi dan misi kami, sehingga terciptalah agent of communication untuk sebuah transformasi komunikasi yang lebih baik bagi perusahaan yang kami cintai ini. Yang menghormati Bapak Dr. Ribut. Ini Ribut. Biasa nama-nama itu nama-nama kado guys. Mungkin nanti berisik. Jadi saya jelaskan soal apa. Oh iya, nanti ada sesi Bapak. Yang bertanya. Nama ibu ini. Lalu apa ini? Ada yang siapa yang kenal? Coba yang mana? Sejauh mana kau kenal manusia ini? Kenal karena itu Pak, kemarin itu kan sempat ada jabatan eksekutif asisten direktur. Oke. Jadi sedikit banyaknya kenal lah, sempat beberapa komunikasi. Termasuk kau juga ini? Iya Pak. Kalah tapi? Nggak sampai wawancara Pak. Yang satu ini udah cukup banyak. Secara gelar pendidikannya banyak sekali Pak. Jadi itu merupakan salah satu pikiran saya kayak, wah abang ini rajin kali belajar ya, gitu Pak. Rajin kali juga. Karena, sorry Wan ya, aku akan ceritakan. Dia demotivasi dengan jabatannya, asisten updeling. Demotivasi dengan jabatannya, artinya apa? Besar sekali. Kalau istilah saya, dia menganggap bahwa ngapain bunuh lalat pakai traktor gitu loh kira-kira. Lalat itu kan cukup ditepuk aja, pak, selesai. Nggak usah pakai traktor kan atau ekskavator gitu loh. Jadi dia merasa bahwa kapasitas dia masih banyak yang akan diberikan buat perusahaan ini. Kira-kira gitu ya Wan ya. Masih sangat banyak gitu. Jadi akhirnya kami kemarin diskusi ya sama Bu Dini juga sama Paris ya. Seorang asisten updeling itu bukan hanya sesimpel bagaimana melakukan penanaman, pemeliharaan. Seorang asisten updeling itu lebih daripada itu. Dia jadi komandan di updelingnya. Dia harus bisa membuka diri buat orang-orang di updelingnya. Dengan alasan bahwa yang frozen lebih murah Pak dibandingkan dengan ubi segar. Padahal plan ambilnya ubi garapan dari si Paino dan si Sukimin, misalnya gitu. Gara-gara ingin
Efisiensi, hemat. Berangkat pun ke Medan kok bisa kalian jalan kaki dulu sikit. Ya, saking mau efisiensinya, Pak. Efisiensi. Ada juga yang bodoh-bodoh, aku nggak akan ambil SPJ ku. Inilah cintaanku sama PTPN. SPJ ku ikhlaskan untuk PTPN katanya. Bodoh kalian tuh. Ini ada defisit Ustadz Pendeta. Ya, kita butuh orang-orang baik yang jujur aja gitu ya kan gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya kita harus kritisi gitu. Dan itu nggak tabu. Ini pun direkam juga nggak masalah. Ini langsung CNN kok nggak masalah. Selama kita melakukan kritik itu konstruktif demi kepentingan BTPN. Nah, kadang-kadang ada yang terabaikan. Apa yang terabaikan? Ada orang dimotivasi. Ada orang-orang yang lagi sedih gitu. Dia nggak mikir tuh region itu apa, nggak mikir dia. Dia cuma mikir, kira-kira aku nanti pensiun dapat SAT nggak ya? Dan itu bukan pikiran dari karyawan pelaksana aja. Itu termasuk karyawan pimpinan yang di ruangan ini yang kira-kira tahun ini mau MBT. Aku dapat SAT nggak ya? Gitu. Atau SAT ku masih ada nggak ya? Santunan orang tua, Pak. Jadi PTPN 3 ini ada kebiasaan gini, Pak. Pensiunnya sengsara, menjelang pensiun kaya raya gitu. Sama beda dengan pegawai negeri, PNS. Kalau bapakku tuh pegawai negeri sipil ya. Dia semakin pensiun semakin banyak duitnya kulihat. Karena naik gaji tiap bulan. Biar aku tunjukkan sama kau pesimis. Kau pesimis kan? Ini depan ini nggak ada nih masa depannya nih. Ini cuma modal PD aja sama doa, kan gitu. Ya gitu loh maksudnya kan. Aku bilang sama Iwan, kau bangga kau menjadi asisten yang berada di core business ya, Iwan ya kemarin bilangnya. Iwan artinya asisten tanaman kan masih perusahaan dia nih ya. Sadar nggak kita orang umum atau orang keuangan ini nggak perusahaan kita? Kita support di sini kan gitu. Tapi masih semangat ya kan? Tapi tetap optimis ya. Semuanya termasuk saya juga tetap optimis karena apa? Karena nggak akan hujan terus, pasti akan ada panas. Nggak akan hebat terus, pasti ada turun. Ya. Nggak akan sehat terus, pasti ada sakit. Sekarang ya saya harapkan bukan demotivasi saya nyebar ke Bapak, tapi bisa high five dari Bapak, semangat dari Bapak-bapak sekalian yang senior dan ibu-ibu sekalian bisa mempengaruhi saya gitu. Stand up dealing 1 Guntur Gapa, Pak. Mana tahu mau main-main nggak apa-apa, nanti saya sambut terus. Nah, anak buah Pak Ketua APK kita, Pak Pul. Istilahnya kalau kita ambil dokter, DR, nah itu insinyur itu bisa kita ambil kalau kita udah 3 tahun kerja di bidang yang sama. Tapi untuk di Indonesia sendiri baru teknik dan pertanian saja yang saya tahu gitu. Jadi untuk yang bagian lain saya kurang tahu. Alat sering terlambat gitu dalam pelaporan gitu. Kita masih sering pakai kertas, kemudian ya malas ini kan bagian dari karyawan ya, seperti itu. Next Pak. Oke, ini fakta dan datanya memang hal seperti itu sering kita terjadi di kebun kita gitu, atau di pekerjaan kita. Next. Oke, kenapa saya milih aplikasi? Ya, aplikasi ini pertama kita semua udah punya gadget. Kemudian kedua, sepertinya kalau pakai kertas itu udah nggak mendukung lingkungan kita gitu. Kita sudah terlalu banyak mengeluarkan sampah ya, di PKS banyak sampah, masa di updating lagi banyak sampah gitu. Jadi harusnya kita pakai kemajuan teknologi ini untuk kemajuan perusahaan seperti itu. Termasuk orangnya saya bilang degil. Degilnya dalam artian begini Pak. Ada argumen-argumen dia yang selalu yang kadang-kadang kita pun nggak bisa pahami gitu. Dalam argumen dia itu dia ditanya begini, kita begini gitu. Kadang-kadang itu selalu muncul gitu. Jadi saya nilai dia lebih kritis. Apa yang abang bisa pesankan buat dia? Karena kan gini Pak, PTPN 3 ini kan jangankan aku lihat minus orang yang bisa mendengarkan di PTPN 3 ini. Semua orang di PTPN 3 ini sebagian besar, ini saya riset juga nih Pak Dokter, hanya ingin didengarkan sehingga ngomong semua kan. Ya. Minus orang yang mendengarkan gitu kan. Jadi kita AOC ini semua kasihkan waktu untuk mendengarkan keluhan apapun insan PTPN 3. Dari kita ini bahwa istilahnya hanya jangan sampai mandek di situ Pak. Tolong yang namanya ilmu itu kalau memang benar berguna bagi PTPN kita ini, ya udah laksanakan aja dengan apa? Dengan koordinasi dengan bagian-bagian lain supaya itu mendukung daripada pekerjaan kita Pak.
Nanti kita akan lebih banyak sharing pengalaman saja. Saya sebagai praktisi dan juga akademisi, bagaimana di level nanti teorinya seperti apa, mungkin nanti di prakteknya seperti apa. Pengalaman saya sebagai wartawan dan juga pengalaman saya sebagai seorang humas itu akan saya mungkin bisa kita sharingkan dan memberikan apresiasi kepada kawan-kawan humas untuk bisa tampil percaya diri di depan gerbang perusahaan. Mungkin nanti harusnya humas itu lebih tampil percaya diri dengan fasilitas yang lebih mendukung gitu ya. Dia Pak Christian. Nah, baik, ini memang soal nama tadi Pak Christian, supaya bisa Pak Christian itu tidur nyenyak. Nama saya. Ya, nama saya Ribut Priyadi. Tapi nama Ribut Priyadi itu ternyata inovasi yang luar biasa dari orang tua saya walaupun tinggal di kampung. Jadi kalau Bapak hari ini ketik di Google nama Ribut Priyadi, itu spesifiknya khusus keyword, langsung pada profil saya. Itu salah satunya ditentukan oleh bagaimana jejak digital kita di ruang maya. Berikan semua yang terbaik. Orang berilmu Pak, mau ditempatkan dimanapun, yang namanya orang berilmu dia pasti akan jalan. Dan saya gembira pada hari ini ketemu dengan bapak-bapak bisa sharing pengalaman. Pendidikan kepribadian John Robert Powers Medan. Yang keenam, pernah menjadi dosen di Universitas Dharma Agung. Dan yang ketujuh, narasumber di berbagai instansi pemerintah. Kalau aku bacakan, nggak pulang kita. Banyak kali. Ya kan Pak? Nggak mungkin aku bacakan satu-satu Pak. Tapi saya akan mencontek ya. Orang yang punya literasi, dia paling tidak satu bisa membaca. Jadi kalau dulu target pemerintah adalah melek huruf, sekarang kita harus melek pengetahuan dan punya skill. Saya cukup bahagia ini di ruangan yang serba hitam ya kan, tapi cerah. Saya pun masih melambung-lambung ini gara-gara Ibu Dini. Kok bisa seorang kuli bangunan sekarang saya kena? Yang bermodalkan ini menulis, karena saya di lingkungan tetangga saya dikenal wartawan, mereka nggak tahu yang saya tulis, puisi dan cerpen, tapi mereka tahu, wah Mas itu aja yang dari Jawa itu. Hal-hal yang tidak kita kuasai, yang kecil-kecil saja dulu. Atau yang dari keluarga kita misalnya tentang anak kita. Oke, peringkat 1, Distrik Serdang 1, Bapak Elvin Ginting. Video, ya, kita langsung aja. Saya. Ada sini dulu Pak. Ini maka bosan hidup. Siapa yang bosan hidup? Bilang. Filipin. Tapi kan ada hampir sama. Sama. Iya sama. 2, 3. Ini agak tinggi dia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara upgrading pembekalan tahap 2 Agent of Communication N4R1 Media Corporate PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1. Pada kesempatan hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, kepada seluruh peserta Agent of Communication perwakilan kebun unit, dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Buang manggis, buang kenari.
buah mangga, buah pepaya. Saya izin undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.